Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa ikhwatu iman yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam program Geram Geliat Ramadan, yang mana dalam hal ini kita mencoba untuk mengisi waktu menjelang buka dengan penyampaian materi-materi yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi ikhwatu iman. Pada kajian kali ini, judul yang diberikan kepada saya adalah syarat sahnya saum. Sekalipun kalau kita lihat dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung tidak disebutkan apa syarat dan rukun dalam saum, namun para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada, mereka mengambil fikih pemahaman tentang syarat-syarat saum. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, beliau mengutip beberapa ungkapan mengenai syarat sahnya saum, terutama yang disampaikan oleh 4 mazhab. Seperti kita ketahui bahwa adanya syarat juga adanya rukun nanti akan menentukan sah tidaknya saum seseorang. Sebagaimana kaidah menyatakan ma yajtami'u ar-ruknu wasyaratu, yang terkumpul padanya syarat, rukun dan syarat, itulah yang disebut dengan sah. Sedangkan kebalikannya, ma la yajtami'u ar-ruknu wasyaratu, apa-apa yang tidak terkumpul padanya rukun dan syarat, itu disebut dengan al-batilu, batal. Artinya menjadikan pekerjaan seseorang tidak sah. Dalam waktu yang singkat ini saya sampaikan terlebih dahulu seperti yang dikutip oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu, di mana beliau menyatakan bahwa mazhab Hanafi mensyaratkan tentang sahnya saum itu ada 3. Yang pertama adalah niat, yang kedua bebas dari perkara yang menafikan saum dalam arti haid dan nifas, yang ketiga bebas dari perkara yang membatalkannya. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, syarat sah saum itu ada 5. Yang pertama niat, yang kedua suci dari haid dan nifas, 3 beragama Islam, 4 waktu yang boleh untuk diisi dengan saum dalam arti saum tidak sah pada hari raya Id, dan yang kelima berakal. Adapun mazhab Hambali menetapkan 3 syarat, yaitu Islam, niat, dan ketiga suci dari haid dan nifas. Adapun yang terakhir adalah mazhab Syafi'i mensyaratkan 4 perkara untuk sahnya saum, yaitu beragama Islam, berakal, suci dari haid dan nifas pada keseluruhan siang, dan yang keempat niat. Nah, syarat-syarat yang disampaikan oleh 4 mazhab yang tadi adalah, ini merupakan perspektif fikih. Artinya jika memenuhi syarat tersebut, maka saum seorang muslim atau muslimah sudah dan gugur dari kewajiban. Nah, terkait dengan syarat tersebut, maka saya mengambil satu pelajaran dan juga tidak terlepas mengutip dari pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Beliau mengungkapkan tentang syarat-syarat sahnya diwajibkan saum bagi seseorang. Yang pertama,
Syarat saum itu adalah untuk orang yang beragama Islam, yang mana hal ini diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-183 surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Pada ayat ini diawali dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Sebagaimana yang kita maklumi, kalimat alladzina amanu ini adalah bisa bermakna ismun, nama, sebutan untuk nabi yang terakhir, dan bisa bermakna juga sifat. Yang mana kata alladzina amanu bisa bermakna juga al-muslimu. Kenapa? Karena muslim dan mukmin adalah dua ungkapan yang berbeda namun mempunyai makna yang sama. Yang membedakan adalah al-mu'minu itu qalbiyah, sedangkan al-muslimu itu adalah jasadiyah. Al-mu'minu sifatnya urusan hati, sedangkan al-islamu itu adalah urusan anggota badan yang terlihat oleh manusia. Maka dengan hal ini, dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, para ulama seperti yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili bahwa syarat muslim seseorang itu menjadi bagian dari syarat sahnya saum seorang mukmin atau muslim. Menunjukkan pula bahwa orang yang non-muslim, non-mukmin, mereka tidak terkena dengan seruan ya ayyuhalladzina aman. Makanya beliau mensyaratkan bahwa yang pertama syarat saum itu adalah harus mukmin atau harus muslim, dengan kata lain beragama Islam. Hadirin ikhwatu iman yang berbahagia, yang kedua, sebagai syarat terkena wajibnya saum seseorang adalah selain muslim, dia itu harus akil balik. Artinya dia sudah mencapai derajat mukallaf yang terkena dengan taklif. Orang yang sudah terkena dengan tuntutan, artinya sudah dewasa. Makanya bagi anak kecil yang belum balik, belum masa usia dewasa, belum termasuk mukallaf, dia lepas dari tuntutan saum. Tapi tetap dia perlu untuk kita didik, dibiasakan saum sejak dini, sejak usia masih anak-anak. Dan inilah yang kemudian dijadikan dasar kenapa akil balik, dewasa dalam hal ini disebut juga mukallaf, menjadi syarat terkena kewajiban saum. Dalam salah satu riwayat, Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan ungkapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupi al-qalamu an salasatin. Diangkatnya tuntutan itu dari 3 kelompok manusia. Yang pertama, anin naimi hatta yastayqidha, orang yang tertidur hingga dia terbangun. Wa anis sabiyyi hatta yahtalima, anak kecil sampai dia ihtilam, artinya bermimpi tertentu menunjukkan ciri baliknya seseorang. Dan yang ketiga, wa anil majnun hatta ya'qila, orang gila sampai dirinya menjadi berakal kembali. Maka dengan ungkapan ini dijadikan dasar diantaranya bahwa orang yang tidak berfungsi akalnya, baik karena tertidur, anak kecil, kemudian orang gila, terlepas dari tuntutan saum. Makanya kenapa Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, beliau mensyaratkan akil baligh sebagai satu syarat orang terkena wajib saum. Yang ketiga adalah, ini khusus barangkali bagi seorang wanita, di mana
dia terkena dengan tuntutan saum ketika dia tidak dalam keadaan haid atau nifas. Oleh sebab itu, jika perempuan yang sedang haid atau nifas, maka saumnya tidak sah, bahkan haram hukumnya dia mengerjakan saum. Namun nanti di dalam ajaran Islam, bagi perempuan yang tengah mengalami haid dan dia juga mengalami nifas, maka tidak terkena dengan tuntutan saum Ramadan, namun dia punya kewajiban untuk mengganti saumnya di hari yang lain di luar bulan Ramadan sesuai dengan jumlah dari yang dia tinggalkan saum dengan sebab yang tadi disebutkan, yaitu diantaranya haid dan nifas. Dan inilah yang kemudian diungkapkan dalam satu riwayat, an Mu'adzata qalat sa'altu Aisyata radhiyallahu anha faqultu ma balul haidi taqdi sauma wala taqdi sholata. Mu'adzah dia pernah berkata, saya bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha sambil saya ungkapkan kenapa gerangan wanita yang haid harus mengqadha saum tapi tidak mengqadha salat. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha dia pun menjawab, kata beliau, kana yusibuna zalika panu'maru biqada'is saum wala nu'maru biqada'is shalah. Kami dahulu pernah mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha saum, namun tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Maka dengan kata lain, dengan ungkapan ini Syekh Wahbah Az-Zuhaili beliau mensyaratkan bahwa bersih dari haid dan nifas satu di antara sejumlah bagian yang menjadi syarat dari sahnya saum seorang wanita khususnya. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain yang ketiga tadi, yang keempat, syarat sahnya saum seseorang adalah yaitu orang tersebut dalam keadaan sehat dan mampu. Sekalipun dia Islam, sekalipun dia itu orang yang sudah akil dan baligh, sekalipun dia tidak dalam keadaan haid dan nifas, namun secara fisik dia tidak memungkinkan untuk melaksanakan saum, artinya berat. Tentu berat di sini bukan ukuran orang lain, tapi dia yang menjalaninya. Makanya saum Ramadan tidak diwajibkan dalam arti bagi orang yang sakit, yang dia tidak mungkin untuk mengerjakan, karena jika dia kerjakan akan mengalami kesulitan yang cukup memayahkan bagi dia. Maka bagi orang yang seperti ini, yang disebut dengan ibadah saum boleh ditinggalkan, namun ada ketentuan yang lainnya, yaitu dengan cara membayar fidyah. Artinya saumnya tetap wajib, namun diganti bentuk pelaksanaan saumnya dengan cara membayar fidyah. Dan inilah yang dinyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah 184, di mana Allah nyatakan ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatut ta'amun miskin, yaitu beberapa hari tertentu. Artinya nanti digantinya kalau memungkinkan bagi orang yang ketika kewajiban saum datang dia sakit, dia harus mengganti di hari yang lain. Namun bagi orang yang dia itu merasa berat, termasuk wa'alal ladzina yutiqunahu, yakni orang
yang dia berat untuk mengerjakannya karena memayahkan jika dia melaksanakan saum, maka wajib menggantinya bagi mereka dengan cara membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin, dan itu dikalkulasikan sejumlah dia tidak mengerjakan saum tersebut. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah secara umum orang mengatakan niat, artinya menyatakan niat, namun yang lebih tepat adalah tabyid. Tabyid itu adalah menanamkan dalam diri bahwa besok saya akan mengerjakan saum. Maka jika dia tidak tabyid untuk mengerjakan saum, maka menurut umumnya para ulama, maka saumnya menjadi tidak sah. Dan inilah yang dikutip oleh beliau dari salah satu riwayat yang diungkapkan, man lam yubayyitis syam palam qoblal fajri fala syamalahu. Barang siapa yang belum tabyid, menetapkan dalam dirinya di malam hari sebelum datang subuh untuk mengerjakan saum, fala syamalahu, maka tidak ada saum untuk dirinya. Artinya saumnya tidak sah jika dia kerjakan. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah barangkali secara ringkas terkait dengan syarat sahnya saum seseorang, yang tentu saja kalau kita bahas secara panjang lebar memerlukan waktu yang cukup lama. Namun untuk mengisi waktu sebelum buka saum, maka saya sampaikan pokok-pokok pikiran yang tadi diungkapkan, mudah-mudahan menjadi pelajaran. Yang pertama, syarat sah saum itu adalah beragama Islam. Yang kedua, akil baligh, artinya sudah dewasa termasuk kategori mukallaf. Yang ketiga, tidak dalam keadaan haid atau nifas. Yang keempat, sehat dan mampu mewujudkannya. Serta yang keempat, dia melakukan yang disebut dengan tabyid, yang tentu saja tidak perlu dilafalkan, tapi cukup diniatkan dalam hati seseorang. Semoga apa yang diungkapkan memberikan sedikit pencerahan bagi diri kita masing-masing, dan mudah-mudahan saum yang kita jalani menjadi saum yang mutakabbalan, saum yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.